Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Semoga kita semua dalam kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari berupa belajar seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan memasuki bab ketiga. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Al-Fursatul Madrasiyah, peralatan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang domir. Sebelumnya, ada yang sudah mengetahui apa itu domir? Oke, di sini akan Bapak menjelaskan. Domir itu adalah kata ganti. Nah, di sini ada kata ganti. Domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Misal, itu artinya contoh. Nah, yang akan kita pelajari ada domir, ada 5 domir atau 5 kata ganti yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Pertama, orang pertama tunggal itu disebut dengan ana atau saya. Saya itu orang pertama tunggal. Dalam bahasa Indonesia disebutkan seperti itu. Kedua, anta. Anta itu artinya kamu. Anti juga kamu. Namun, anta itu kamu yang menandakan laki-laki, anti perempuan. Nah, anta dan anti ini termasuk orang kedua tunggal. Baru yang ketiga, huwa dan hiya. Huwa itu artinya dia, hiya juga sama dia. Namun ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Jadi kalau ana itu termasuk orang pertama tunggal, anta dan anti orang kedua tunggal, hiya dan huwa itu termasuk orang ketiga tunggal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau domirnya atau kata gantinya saya, itu kata ganti yang bersambungnya itu atau domir mutasil itu ku. Kalau kamu atau anta dan anti itu mu. Kalau dia itu nya. Nah, dalam bahasa Arab ini kalau ana itu berupa ya. Kalau anta berupa ka, anti berupa ki. Huwa berupa hu, hiya berupa ha. Nah, yang artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ia mati ini adalah ku. Ka dan ki itu mu, hu dan ha itu nya. Jadi bagaimana ya? Apa maksudnya? Nah, supaya kita memahami apa maksud dari domir ini, kata ganti kepemilikan ini, kita masukkan ke dalam contoh. Jadi kita perlu ada contoh. Nah, sederhananya kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia. Contoh buku. Buku saya itu kalau bisa disimpulkan kepemilikannya itu jadinya bukuku. Buku saya itu artinya domir. Kalau ku itu tadi bukuku itu domir mutasil. Kata ganti pemilikan yang bersambung. Kalau buku kamu itu domir mutasilnya menjadi bukumu. Kalau buku dia domir mutasilnya menjadi bukunya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dalam bahasa Arab? Nah, di sini ada contoh kata kitabun. Kitabun itu artinya buku. Kalau menjadi domir mutasil kepunyaan saya, itu menjadi kitabi. Yang awalnya tadi baris akhirnya, baris banya itu berbaris doma, kitabun. Untuk menjadikan bukuku, baris domahnya tadi diganti berbaris kasroh, ditambahkan huruf
ia mati. Menjadi kitabi. Kalau kitabun artinya buku, kitabi artinya bukuku. Ia mati ini itu menunjukkan arti punyaku. Jadi ini buku ini punyaku. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, bukumu. Bahasa Arabnya kita buka. Kita buki. Jadi cara merubahnya, baris akhirnya itu tetap berbaris doma, ditambahkan huruf K atau huruf Ki. Yang artinya sama-sama ini buku punyamu atau bukumu. Jadi gak dibuat kitabun anta atau kitabun anti. Jadi disingkat ya. Jadi kita buka atau kita buki. Ini artinya bukumu laki-laki, bukumu perempuan. Nah, bagaimana dengan orang ketiga tunggal yaitu huwa dan hiya? Nah, kalau huwa itu kata gantinya itu hu. Kalau dia atau hiya kata gantinya ha, berbaris atas dan ditambahkan alif mati. Itu kalau dalam ilmu Quran hadis itu termasuk matobi apabila baris patah bertemu dengan alif mati dan dua harakat. Nah, tapi kita tidak membahas itu. Nah, bukunya laki-laki kita buhu itu menunjukkan arti itu bukunya. Bukunya perempuan kita buha. Itu untuk menunjukkan bukunya milik dia perempuan. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, tidak dibuat seperti buku saya, kitab kamu, buku kamu, buku dia. Tapi dibuat dalam bahasa Indonesia bukuku, bukumu, bukunya. Nah, dalam bahasa Arab dia lebih kaya. Antara mengatakan kamu itu ada dua jenis, ada yang laki-laki dan perempuan. Begitu juga dia dalam bahasa Indonesia tetap satu, tapi dalam bahasa Arab dua, ada huwa dan ada hiya. Nah, yang semuanya ini kata benda yang menggunakan kata pemilikan domir yang bersambung ini itu dinamakan kata benda yang menggunakan domir mutasil. Kata benda yang bersambung dengan kata ganti yang bersambung. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini kita mempelajari tentang isim. Di sini ada dua, ada isim muzakkar, ada isim muannas. Apa itu isim? Isim itu kata benda. Jadi kata benda itu kalau dalam bahasa Arab terbagi dua, ada kata benda hidup dan mati. Kalau yang hidup itu seperti manusia, pohon, hewan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kata benda yang mati seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, isim muzakkar kata benda berjenis kelamin laki-laki. Isim muannas kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Babun itu artinya pintu. Bilatun artinya lantai. Jidarun tembok. Nistorotun ini memiliki tamarbuto, yang tabulat ini itu disebut dengan tamarbuto. Jadi dalam bahasa Arab simbol ini menandakan dia kata yang berjenis kelamin perempuan. Artinya penggaris. Saburotun papan tulis, sajadatun sajadah. Jadi kata benda di sini terbagi dua, ada yang muannas, ada yang muzakkar. Yang muannas ditandai dengan tamarbuto, yang muzakkar tidak ada. Oke, ini itu tadi tentang isim. Nah, yang selanjutnya dalam bahasa Arab kata itu ada tiga. Ada dia tunggal, ada yang double, ada yang jamak. Kalau dalam bahasa Inggris dia ada istilahnya jamak atau tunggal, dua. Dalam bahasa Indonesia seperti itu, ada kata tunggal, ada kata jamak. Nah, dalam bahasa Arab dia lebih dibedakan menjadi tiga.
kalau mufrad itu kata itu tunggal. Kalau jamak itu kata yang lebih dari 2. Jadi kalau kata yang 2 itu disebut musanna. Contoh, satu buku, kitabun. 2 buku, kitabani. Buku-buku, kutubun. Nah, di contoh yang di buku ini, 1 meja, maktabun. 2 meja, maktabani. 3 meja dan lebih, makatibun. Ini ainu artinya mata. 2 mata, ainani. Uyunun itu mata yang lebih dari 2. Itu mata yang, kalau ainun itu bentuk mata fisik ya, nampaknya matanya. Misalnya mata ikan itu banyak. Jadi uyunun samak itu mata ikan banyak. Bukan mata-mata. Kalau mata-mata itu seperti pengintai. Itu beda lagi bahasa Arabnya, yaitu jasus. Atau dalam bahasa Inggris spy dibilang seperti itu. Ini masjid. 1 buah masjid. Masa jidun itu masjid. Itu menandakan jamak. Jadi kalau musananya bagaimana? Masjidani. Jadi kalau membuat musanna itu ditambah baris akhirnya berbaris atas dan ditambahkan alif, kemudian ditambah nun berbaris kasroh. Masjidani, ainani, maktabani. Nah, ini di sini tidak dijelaskan karena itu tugas gurunya untuk menjelaskan kata musanna dan jamak. Di sini di buku ada dituliskan mufrad dan jamak. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman, kalau di buku kalian tuh halaman 38. Ini sini kita disuruh merubah satu kata ke 5 domir mutasil. Yang mana domir tersebut ada ana, ada anta, anti, huwa, dan hiya. Ini kata baitun contoh ya. Baitun itu artinya rumah. Rumahku, bukan baitun ana, tapi baiti. Jadi baris huruf yang terakhir ini dibuat berbaris kasroh ditambah ya mati. Jadi baiti. Itu artinya rumahku. Rumahmu perempuan, rumahmu laki-laki. Baituka, bukan baitun anta, namun baituka artinya rumahmu untuk laki-laki. Jadi tanya itu berbaris domah ditambah huruf k saja. Kemudian yang ketiga, rumahmu perempuan, baituki. Bukan baitun anti, tapi baituki. Jadi membedakannya cukup simpel. Kalau yang K itu menunjukkan kamu laki-laki, Ki kamu perempuan. Nah, rumahnya laki-laki, baituhu. Oke, yang Bapak jelaskan sebelumnya. Hu itu menunjukkan dia laki-laki. Baituha, rumahnya perempuan. Oke, ini contoh. Jadi yang tugas yang ini nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini kalian rubah setiap kata ini menjadi domir mutasil yang seperti ini. Ini kan kitabun, buku. Bukuku, bukumu laki-laki, bukumu perempuan. Bukunya laki-laki, bukunya perempuan. Nah, kalau tadi contoh yang di atas, baitun menjadi baiti, ini kitabun menjadi kita bi. Kolamun, pulpen, menjadi kola mi, artinya pulpen saya. Nah, ini kalian rubah setiap kata ini ke 5 kata ganti domir mutasil, yaitu ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, ini contoh yang mufrad berbaris
domir yang menggunakan kata ganti yang tidak menggunakan tamar buto. Bagaimana yang menggunakan tamar buto? Seperti sayarotun, bakorotun, sajarotun, saatun. Nah, ta-nya ini kan tamar buto. Itu dirubah menjadi ta sampan. Jadi saya roti, artinya mobilku. Begitu juga selanjutnya saya rotuka, saya rotuhu, saya rotuha. Itu juga sama seperti ini. Ini saya rotu artinya mobil, gonamun artinya kambing, bakorotun artinya lembu atau sapi betina, sajarotun artinya pohon, saatun jam, misbahun lampu, ainun mata, torikun jalan. Oke? Semoga bisa dipahami. Nanti kalau bisa ada yang belum jelas, boleh di kolom komentar. Nah, silakan mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, selamat mengerjakan. Demikianlah penjelasan kita pada hari ini mengenai domir mutasil, yaitu kata ganti, kemudian isim mufrad dan isim jamak, kata tunggal dan kata jamak yang lebih dari 3, dan isim muzakkar dan isim muannas, kata benda laki-laki dan perempuan. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.